Selamat sore, salam budi luhur. Kita melanjutkan pembahasan kedua untuk materi plugin CRUD, yaitu membuat modul sederhana. Nah, di pembahasan video sebelumnya kita sudah membahas file plugin sudah terbuat. Akan tetapi file plugin itu tidak memunculkan hasil. Nah, pluginnya namanya CRUD Alumni. Terus gimana agar ada hasilnya? Nah, ada di materi ini. Jadi langkah yang butuh kita lakukan adalah pertama, membuat modul terlebih dahulu dengan kurang lebih coding seperti ini. Oke, buka Notepad++-nya. Nah, di sini posisikan kiri kanan agar gampang. Di dalam PHP ini bisa kita buat PHP ulang. Tag buka tutup PHP lagi. Tambahkan function untuk nama modulnya. Agar lebih gampang saya namain seperti ini dulu. Nah, hanya saya echo hello world. Biasa lah untuk belajar pemrograman kan kita biasanya hello world tampil pertama kali. Nah, berarti di sini akhir untuk function nama modul. Oke. Kalau udah selesai, terus keluar nggak si function ini, yang namanya function nggak akan keluar jika tidak dipanggil. Nah, ada kelanjutannya seperti ini. Kita perlu membuat pemanggil untuk modul. Langkahnya gimana? Bisa kita pecah-pecah seperti ini. Nah, saya buat satu lagi PHP-nya misalnya. Kalau mau digabung sekali pun nggak masalah sebenarnya. Nah, ini function untuk menunya. Menu saya buka tutup. Oke. Penjelasannya nanti saya sampaikan. Function menu saya disuruh nambah menu dengan perintah add menu pack. Nah, add menu pack terdiri berarti buka tutup seperti ini. Add menu pack. Apa yang pertama? Di sini ada tulisan pack title. Nanti kita lihat untuk apa ya. Terus ada nama di dashboard. Terus pakai koma pemisahnya. Ada yang pertama ini tulisannya manage option. Penjelasannya sabar dulu. Kemudian ada namanya link, nama underscore link. Kemudian ada namanya terakhir, nama underscore modul. Nah, selesai. Berarti pack title, nama di dashboard, manage option, masing-masing dalam tanda petik kecuali nama modul. Tutup, habis. Ini untuk function menu saya. Akhir function menu saya. Nah, sebelum akhir PHP, dia ada nambahin action. Jadi, dibilangnya ini hook di WordPress, berarti add action. Namanya di sini adalah admin menu. Untuk dashboard ini disebutnya admin menu. Yang ditambahin adalah menu saya. Tutup. Nah, kita simpan. Apa yang terjadi? Jadi pertama nama modul. Nama modul ini adalah isinya hanya hello world. Nama modulnya akan dipanggil oleh function menu saya. Menu saya ini yang di add action, yaitu menambahkan add action, tambahkan aksi di menu admin berupa menu saya. Menu saya ini sendiri memanggil nama modul. Nah, kita lihat nih sekarang. Balik ke halaman web. Coba kita reload lagi. Nah, tada, setelah kita reload, terdapatlah nama di dashboard. Sekarang nama di dashboard ini apa? Kita lihat satu persatu ya. Nama di dashboard. Nama di dashboard ini sesuai di sini. Berarti kesimpulannya label plugin yang ada di dashboard. Nah, saya tambahkan keterangan seperti itu. Berarti kalau mau ganti, ini ceritanya alumni.
Oke, selesai satu ya. Saya coba simpen. Saya coba refresh. Reload lagi. Oke, setelah saya reload, tampillah tulisan alumni. Nah, kita lanjut lagi. Page title, manage option, nama link, nama modul. Nama modul jelas ya, yang mau kita panggil. Nah, berarti itu adalah nama modul untuk alumni. Berarti kalau kita mau ganti di sini, pakai aja Ctrl H. Nama modul ini gantinya jadi modul alumni. Nah, kayak gini lebih gampang nih. Replace all. Simpan. Saya coba kali ini ngeklik nih. Alumni saya klik. Apa yang terjadi? Kita sambil cek di code agar paham. Di paling atas ada tulisan page-nya adalah nama link. Jadi yang dipanggil halaman-halamannya adalah ini. Nah, berarti nama link ini adalah link atau page yang dipanggil. Berarti semacam filenya. Nah, berarti nama link ini kalau mau diganti link alumni. Oke. Nanti kalau kita ngeklik lagi, ini kan nggak ada nih harusnya nih. Saya buka lagi, harusnya tampilnya tidak diizinkan mengakses karena nggak ditemukan. Saya balik lagi ke WP admin berarti. Klik alumni. Nah, harusnya linknya sekarang sudah berubah menjadi, jika kita klik alumni, maka linknya sudah berubah menjadi link alumni, yaitu sesuai yang kita tulis di sini. Page title tulisannya di mana? Page title. Ternyata alumni yang kita klik adalah nama di dashboard ini. Page title ini ada di bagian title yang biasanya kita atur di tag title. Berarti ini title dari halaman. Nah, berarti saya bisa namain sistem informasi alumni. Saya simpan. Saya reload. Nah, page title harusnya berubah karena untuk title-nya mainnya di sini nih. Sistem informasi alumni. Oke, beres. Sistem informasi alumni beres. Yang terakhir nih apa? Manage option. Inilah disebut role-nya dari role dari capabilities-nya apa? Yaitu manage option. Sekarang kita cari. Ada artikel di wordpress.org, ada role, tentang role dan capabilities. Bisanya ngapain aja. Si manage option ini ternyata dimiliki oleh seorang admin. Nah, kita lihat nih. Oke, ini ya. Super admin bisa, admin bisa. Manage option yang memiliki hanya seorang super admin dan admin. Saya misalnya ganti ke login editor. Kita sudah pernah menambahkan pengguna di sini. Saya lihat ya. Penggunanya adalah mahasiswa. Mahasiswa itu pelanggan. User Cobra adalah editor. Nah, misalnya mahasiswa aja. Mahasiswa, karena saya lupa passwordnya, saya sunting, saya ganti aja ke mahasiswa. Mahasiswa, setujui penggunaan santi lemah, perbarui. Jadi yang bisa kita ubah-ubah nih ya kalau kita role-nya administrator. Nah, sekarang gini, saya coba logout. Bener nggak menu alumni ini nggak tampil untuk mahasiswa? Oke, di sini saya akan login sebagai mahasiswa, yaitu perannya pelanggan. Nah, kalau kita lihat setelah mahasiswa login, di sini tidak ada menu untuk alumni tadi. Terus mesti gimana? Inilah fungsinya tentang role dan capabilities. Kita lihat nih. Capabilities apa yang kira-kira dimiliki oleh semuanya. Nah, di sini role paling rendah adalah, kan kita tahu tadi subscriber atau pelanggan. Berarti capability read itu yang dimiliki oleh semuanya. Sehingga kalau mau berarti role-nya ini role-nya bisa kita ganti ke read. Sekarang kita coba kita simpan dan kita reload lagi ke halaman profilnya. Nah, kita tes apakah benar. Sekarang sudah ada alumni. Ternyata benar. Nah, alumni bisa diklik
tampillah hello world. Hello world, misalnya kita mau tampilin yang lain. Hello world, tambahin BR, tambahin H1, belajar rekayasa web. Nah, ini udah mulai coding semua nih nanti nih. Saya simpan, saya F5. Saya cek lagi nih. Belajar rekayasa web, hello world muncul. Nah, berarti apa? Langkah pertama untuk kita membuat modul sudah berhasil sampai dengan tahap ini. Jadi langkah-langkahnya ya seperti itu tadi. Nah, sedangkan pembahasan untuk mengaktifkan dan melihat untuk hasil plugin yang dibuat ya seperti yang tadi. Kita harus login untuk mengaktifkan plugin ini siapa ya, si admin tadi salah satunya kan, dia bisa ngaktifin, udah aktifin. Kemudian tentuin capabilitiesnya untuk role itu. Nah, contohnya read biar semuanya bisa akses. Tapi kalau mau admin doang yang bisa, berarti kita harusnya lebih tinggi administrator. Nah, jangan di read. Oke. Untuk pembahasan di pertemuan ke-11 harusnya udah selesai, karena untuk mengaktifkan dan melihat hasil plugin ini bisa dilakukan atau udah saya jelaskan tadi saat membuat file plugin. Intinya untuk mengaktifkan dan melihat hasil plugin, kita perlu mengklik dari login admin tadi, ngeklik menu plugin, kemudian plugin terpasang, dan kemudian mengaktifkan. Nah, selebihnya kalian bisa nyoba-nyoba nih, codingnya itu naruh di function ini. Oke, sekali lagi codingnya naruh di dalam function. Cobalah script-script yang kalian dipelajari di DPW maupun DPWL kemarin. Nah, sama, tapi naruhnya di dalam ini. Kemudian untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang koneksi dan membuat tabel juga script untuk tampilkan record. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat sore, salam budi luhur.